Nah, Bu Charlotte Priyatna ini adalah seorang pembicara, penulis buku. Nih, saya ada dua bukunya. Ada lagi sih sebenarnya. Nah, pembicara, penulis buku, pendiri sekolah Atalia, praktisi pendidikan dan konselor keluarga. Tapi more than that, aku percaya Bu Charlotte tuh banyak banget memberikan petuah-petuah yang luar biasa ya di sosial media, di seminar-seminar juga. Dan hari ini bakal ngobrol-ngobrol tentang bukunya yang Learning to Learn, yang ini ya. Learning to Learn ini sebenarnya ini pas kita baca nih ya, itu itu adalah buku mengenai karakter ya Bu ya. Buku mengenai karakter dan di situ ada 20 karakter dan setiap karakter ada apa penjelasan what is misalnya apa itu jujur, apa itu kasih, apa itu sabar gitu. Terus why, kenapa kita harus sabar, kenapa kita harus jujur. Terus how, gimana caranya dan ada proyek karakternya. Nah, sekarang kita tuh bakal ngobrol-ngobrol berupa talk show. Jadi Bu Charlotte akan saya Yul sebagai moderator akan ngobrol-ngobrol sama Bu Charlotte. Jadi jangan lupa kalau teman-teman punya pertanyaan boleh di Slido ya. Oke. Oke Bu Charlotte. Hai, Shalom Bu Charlotte. Shalom, Iul. Kita ketemu Shalom lagi ya. semua. Selamat malam. Iya, Malam Bu. Thank you buat waktunya untuk Fuse Living mengisi lagi ya di sini. Soalnya you are one of our favorite speaker di sini ya. Dan mau nanya-nanya nih Bu gitu. Kenapa iya. namanya learning to learn sih gitu? Kenapa harus learning to learn? Kan waktu buku pertama kan learning to stop nih. Nah, Hmm. kenapa sekarang learning to learn? Boleh nggak Bu dijelasin? Iya, jadi waktu saya menulis buku Learning to Stop, di kepala saya sudah ada 3 buku, yaitu Hmm, lampu merah, lampu hijau, dan lampu kuning. ya. Jadi yang lampu merah, yaitu Learning to Stop. Jadi yang lampu hijau, Learning to Walk. Jadi Hmm. seperti lampu hijau gitu kan. Hmm. Lalu kemudian waktu saya cerita kepada anak saya bilang, Mami lagi bikin buku Learning to Walk. Dan isinya tentang karakter. Jadi kita Hmm. ingat ya, ada pepatah walk the talk. Lakukan Hmm. apa yang kamu katakan. Jadi karakter itu nggak bisa hanya sekedar teori. Jadi karakter itu harus dengan contoh, harus dengan teladan gitu ya. Hmm. Lalu anak saya ngomong, Mam, jadul amat judulnya. Hmm, jadul ya, saya bilang. Iyalah, learning to walk. Itu saya udah bikin kata pembuka bahwa begini. Saya itu kan baru operasi kaki saya. Hmm. Saya bilang, saya tuh mesti setelah selesai operasi, saya mesti belajar jalan. Bayangin, Hmm. jalan itu belajar. Karena harus mulai lepas tongkat, mesti tahu berapa persen Hmm. nginjeknya, nggak boleh langsung 100%. Wah, semua harus saya ingat-ingat gitu ya, belajar Hmm. lagi berjalan. Dan waktu saya kecil, saya nggak pernah ingat bagaimana saya belajar jalan. Jadi saya tulis di Prakata. Isinya apa sih, Mam? Ya kita mesti belajar karakter, dan belajar karakter itu seumur hidup. Nggak pernah selesai sampai Ya. kita tutup mata. Ya kenapa nggak learning to learn? Itu judul dari Hmm. anak saya. Yang learning to stop juga dari dia tuh, Yul. Jadi iya Oke. ya, learning to learn. Begitu saya tulis di dalam grup keluarga, saya bilang, ini saya lagi nulis buku learning to learn. Kakak saya yang filsuf, satu kakak saya tuh orang filsafat. Dia Ya. bilang, kenapa lu pakai 2 kata learn dalam satu kalimat? Oh iya, gimana ya? Udah deh, mabok saya bilang. Pokoknya intinya gini, karena kan saya bikin serial Learning to. Nah, jadi Hmm. di dalamnya kan tadi Yul udah bilang, ada what, ada why, ada how. Hmm. Jadi memang ketika kita learn, kita belajar, ingat kita selalu tanya, kenapa? Why? Ya, kenapa kita mesti belajar ini? Kenapa saya tidak seperti itu gitu ya? Karena dari situlah eh, kemampuan untuk kita berpikir kritis karena dimulai dari mengapa. Tentu saja Alright. bertanya, bukan mempertanyakan. Ya, jadi Ya. ya kita ingatlah siapa namanya yang duduk di bawah pohon apel yang nanya Newton, kan dia tanya, Hmm. kenapa apel jatuhnya ke bawah? Kenapa nggak jatuhnya ke atas gitu ya? Hmm. Mungkin buat sebagian orang akan, kenapa sih lu tanya? Ya memang mesti begitu gitu. Tapi dengan bertanya itu kan dia menemukan hukum gravitasi bumi. Hmm. Ya, jadi Alright. singkatnya begitu. Jadi ketika belajar karakter tidak pernah selesai Ya. sampai kita menutup mata. Jadi begini.
Kalau saya belajar sabar, apakah setelah saya belajar sabar, pasti sabar seumur hidup? Ya enggak, ada saat-saat di mana saya juga tidak sabar. Tapi itulah yang saya harus kejar. Karena itu Alkitab bicara tentang kejarlah kasih. Hmm, Kejarlah kelemah lembutan. ya. Kejarlah kerendah hatian. Jadi waktu kita mengejar, kejarlah kesabaran. Itu tuh seperti sedang. Sedang. Hmm, Jadi bukan sudah, ya. Jadi sedang. Jadi kita terus menerus kita mengatakan Tuhan, saya mau belajar, ya. Dan kita bicara karakter, karakter kita salib. Jadi salib itu hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Ketika kita melihat karakter di dunia ini didefinisikan sebagai hanya ajaran moral, sebagai hubungan dengan manusia, maka kita melihat bahwa saya mengasihi atau misalnya saya baik sama orang karena Allah sudah baik kepada saya. Saya mengampuni orang karena Allah sudah mengampuni. Jadi bukan begini, saya ngampunin orang ya supaya orang ngampunin saya. Saya baik sama orang supaya orang baik sama saya. Nah itu self-centered. Jadi kita ini kenapa melakukan semua karakter itu? Karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Dan Allah sendiri mau kita memiliki karakter-karakter good itu. Walaupun secara natur dosa kita punya bad character. Tapi itu yang Paulus bilang, selalu berperang karena apa yang kuingini yang baik. Tetapi yang kulakukan yang jahat. Dan disitulah dia bilang, ya kalau bukan karena kuasa Allah, aku nggak akan menang gitu ya. Kuasa kebangkitan. Itu yang membuat kita bisa, yes, aku bisa mengatasi ini, aku bisa mampu, aku bisa nggak marah, aku bisa kontrol diri gitu ya. Aku bisa sabar karena memang um, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kira-kira itu, Yul? Oke. Wow, luar biasa ya. Jadi Bu Charlotte tuh kayak learning to learn ini berarti benar-benar kita tuh nggak pernah berhenti belajar ya Bu ya. Dan Ya, terus udah gitu dari karakter-karakter yang ada di buku Bu Charlotte dan bakal kita terus pelajari terus dan nggak akan sampai selesai. Even sabar aja kita udah berusaha sabar, kita udah belajar sabar, terus akan diuji lah ya, diuji, diuji betul. dengan situasi gitu kan ya Bu ya. Dan juga Ibu Charlotte yang tadi menarik, aku dengar bahwa biarlah itu kita bukan karena, tapi walaupun dan kita juga mendapatkan kasih dari Tuhan seperti kasih mula-mula itu dan bagaimana kita memberikannya lagi ke orang lain. Jadi memberikan dari kelimpahan ya Bu, dari bukan Iya, dari kekurangan karena gitu ya. hukum kasih itu, ketika kita Hmm, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, maka bukti kita mengasihi Allah yaitu dengan mengasihi sesama. Jadi ya. makanya kenapa hukum kasih itu sebetulnya satu, mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Karena saat kita mengasihi Tuhan, maka itu yang kita lakukan. Kita bisa maksudnya menyatakannya melalui kasih kita kepada orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita Dan mengasihi taat sesama juga kita. ya Bu ya, karena kita mengasihi dia. Wow, ini pertama aja udah daging banget ya. Berarti eh, jadi ini buku 20 karakter nih Bu. dua Iya, puluh karakter, 20 karakter. Kan nggak mungkin kita belajar langsung semuanya gitu lah Bu. Menurut Ibu Charlotte, bagian mana? Menurut Ibu Charlotte, karakter mana yang penting duluan kita untuk pelajarin? Kan di sini ada kasih, ada sabar, jujur. Wah, banyak iya. banget gitu. Jadi memang nomor satu yang saya taruh kasih, kasih itu dasar dari seluruh karakter. Hmm. Jadi God is love. Allah adalah kasih. Jadi Iya. karena kita belajar karakter ini adalah karakter Allah, maka nomor satu adalah kasih. Dan kasih itu mendasari kita untuk kita sabar, kita murah hati, kita rendah hati, kita mengampuni, ya, kita lemah lembut, kita self control, kita Hmm. berani. Pokoknya seluruh karakter itu dasarnya adalah kasih. Karena tanpa kasih, even dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 3, sekalipun aku membagi-bagikan ya for the poor, buat orang-orang miskin. Wah, aku memberi diriku dibakar. Bayangin coba, menyerahkan diriku untuk dibakar. Tapi jika aku tidak memiliki kasih, maka itu sama sekali tidak ada faedahnya bagiku. Jadi
kenapa kasih itu harus mendasari dari semua yang kita lakukan. Nah, jadi karena Allah adalah kasih dan kasih sebagai dasar daripada seluruh karakter kita, ya, maka kasih itulah yang sebetulnya menjadi motivasi utama kita ketika kita melakukan segala hal, ya, yang kita lakukan untuk Allah dan untuk sesama. Jadi apa lawan daripada kasih? Jadi bicara kasih ini kan orang definisinya cinta atau apa ya. Nah, kita bicaranya adalah agape. Lawan daripada kasih adalah egois. Ketika kita mementingkan diri sendiri, nggak mungkin kita bisa sabar. Nggak mungkin kita bisa murah hati. Dan nggak mungkin kita bisa rendah hati ketika kita selfish. Jadi lawan daripada kasih bukan benci. Karena benci itu justru orang yang kita kasihi, kita benci. Jadi karena kita kecewa sama dia, ya, aduh kenapa sih kamu melakukan itu gitu. Tapi sebetulnya lawan daripada kasih adalah egois, apatis. Itu nggak mampu orang egois tuh bisa mengasihi, ya. Jadi ketika orang itu selfish, cinta diri, nah itu yang ada di 2 Korintus 3. Ya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, pada zaman akhir ini manusia akan mencintai dirinya. Dan waktu mencintai diri itu bukan mengasihi diri, ya. Jadi kalau kita lihat ya di dalam apa maksudnya di sosmed ya, self love. Seolah-olah tuh self love itu sesuatu yang normal, wajar, lu mesti itulah mengasihi diri. Nah, di sini Allah tuh tidak pernah memerintahkan kita kasihilah dirimu, tidak. Karena Allah tahu begitu Allah mengasihi kita, kita menerima kasih Allah, maka dengan kasih Allah itu kita dimampukan mengasihi diri. Jadi mengasihi diri itu udah nggak usah sesuatu yang dipaksakan atau diusahakan. Karena mengasihi diri itu sebagai respon ketika Allah mengasihi kita, menerima kita, maka kita mengasihi dan menerima diri kita. Oleh karena itu perintah kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini jelas ketika apa ya dunia sekarang mengarahkan bahwa ya lu cintailah diri lo, maka lo boleh apa namanya self healing gitu ya. Tinggalin anak 1 minggu, pergilah ke Bali, bersenang-senanglah, makanlah dan minumlah gitu ya. Lalu kita sebetulnya kita punya tanggung jawab, itu bukan kasih, itu egois. Ya, Begitu jadi ya, Bu? ya nggak kebayangkan Yul bisa ada ibu ya walaupun tentu dia depresi ya meninggalkan anak 10 hari ya, meninggalkan bayi 16 bulan gitu. Oh, Itu kan bayi. Oh iya. Kalau udah ya gede nggak apa-apa lah, Bu ya. udah gede juga Pembenaran. saya rasa ini kalau untuk seorang ibu ya maksudnya eh, eh, apa ya eh, ya pasti mikirin anak. Nggak Iya. usah kita seneng, nggak usah kita self healing. Retret pasutri aja kita udah mikirin, duh anak gue makan apa ya, anak gue sama siapa ya, anak gue bisa tidur nggak. Jadi itu sehari semalam dan tujuannya marriage enrichment untuk kita juga demi anak gitu kan. Itu aja Hmm. sulit lepas ya. Ya. Jadi ya memang pasti ada something wrong, pasti ada sesuatu. Tetapi kita lagi bicara soal kasih. Kasih itu tidak pernah memikirkan diri sendiri. Tidak Hmm. mementingkan diri sendiri. Tapi justru Hmm. kepentingan orang lain. Oleh karena itu yang harus jadi dasar dari seluruh karakter, Yul. Ya, Dan ya, itu ya, yang ya. pertama-tama harus kita Kasih ya. pelajari. Mm-mm. Iya, iya, iya. Setuju banget sih, Bu Charlotte. Setuju banget gimana kita mesti memberikan kasih dan sebelum kita memberikan kasih, kita mengerti dulu kasihnya dari Tuhan. Sehingga gimana caranya kita memberi kalau kita nggak punya gitu kan. Jadi kita punya dulu nih, kita tahu dulu nih kasih dari Tuhan, baru kita bisa memberi gitu. Jadi luar biasa banget. Saya mau ke Bali nih, Bu. Apa yang nggak jadi ya, Bu? Jadi gini, Tapi yang jadi masalah sebetulnya gini, Yul, kamu boleh nggak self healing? Boleh, boleh. boleh. Dalam konteks begini, saya udah jenuh. Ini saya kalau nggak pause, kalau saya nggak pit stop, ini masalah nih.
Ya. Jadi pergilah kamu, Hmm. stoplah untuk Hmm. kamu bersama dengan Tuhan di Hmm. recharge. Right. Jadi waktu kamu pergi ke Bali, walaupun kamu sendirian pergi, kamu menyepi di sana, karena kayaknya Hmm. cuma ada sepi di situ ya, nyepi cuma ada di sana. Kamu mau Ya. menyepi silahkan, tetapi kamu ingat, kamu itu istrinya siapa, kamu itu ibunya siapa, yang artinya waktu kamu pergi, Hmm. kamu bukan sebagai pribadi yang nggak ada bilang siapa-siapa, maksudnya nggak Oh ya, terlepas. tetap tahu perannya sebagai Iya ibu, dong, sebagai perannya. istri Dan gitu ya kamu Bu ya. bertanggung jawab, lagi bertanggung jawab. Jadi kamu Oke. nggak, misalnya di hotel, waktu kamu breakfast, ketemu satu pria di situ, and then dia juga lagi self healing, lalu ngobrol, ketemu, lalu bisa Iya, curhat. Nah, nggak akan. iya Waktu benar. kamu Karena ingat, kita tahu batas lah ya Bu ya. Mm-mm. iya tahu batas karena kamu tahu peran, karena kamu tahu kamu itu tujuannya untuk ngapain. Iya, iya, Waktu iya. kamu ke Bali itu tuh kamu ngapain? Nah, di Kalau situ emang buat kamu self healing ya harus healing, harus come back healing. stronger lah ya Bu ya, Ya, jadi dan better. healing bersama siapa itu yang paling penting. Iya, iya, iya. Oke. Mm-mm. Nah, ngomong-ngomong tentang peran Bapak Ibu nih ya Bu ya, tentang peran nih ya. Nah, karena kita di parenting, mau tahu dong dari Bu Charlotte gitu ya. Ada yang nanya nih, peran Bapak dan Ibu tuh sebenarnya apa sih Bu Charlotte? Iya, jadi Tuhan itu kan membentuk lembaga keluarga itu pertama kali ya. Jadi waktu ciptain manusia, manusia kehidupan sosialnya tuh bukan sebagai tetanggaan, sebagai teman, enggak, tapi langsung sebagai suami istri. Dan sebagai suami istri Tuhan bilang bersatu. Jadi sebetulnya peran itu satu. Jadi ketika suami sebagai kepala jadi istri dan istri sebagai penolong bagi suami itu satu. Ya, Jadi walaupun peran berbeda, tapi mereka adalah satu kesatuan. ya, Nah, jadi waktu satu kesatuan, kesatuan ini nih yang nggak boleh diceraikan oleh apapun, oleh anak, oleh mertua, oleh orang tua. Jadi waktu melakukan peran tanggung jawab, kita harus ingat kita itu saling mengisi, saling ya. menopang satu dengan yang lain. Nah, waktu awal kehidupan ini desain Allah, manusia itu lahir dari perut ibu. Jadi memang harus dari wanita. Ya, jadi walaupun kita sekarang tahu di dunia ada pria yang hamil, tapi kan kita tahu dia wanita gitu ya, sesungguhnya ya. Ya. Jadi eh, ibu dengan nalurinya yang dikasih 9 bulan membangun bonding sama anak. Jadi kenapa sih kita nggak hamilnya sebulan aja gitu loh? Ya, kenapa mesti 9 bulan? Kenapa proses itu dianggap untuk kita bisa cukup mempersiapkan diri jadi ibu? Hmm. Ya, sampai akhirnya kita melahirkan, kita menyusui. Jadi secara nurturing Hmm. orang ibu melakukan perannya. Tapi Ya. ingat, begitu anak 8 tahun, secara nurturing itu harus ayah. Dia harus look up dengan ayahnya. Kalau dengan ibu, ya dia tahulah ibu pasti sayang walaupun ngomel-ngomel, mamanya mungkin ya cerewet begitu, tapi dia tahu mama sayang. Nah, dengan papa, bonding itu kan belum dibangun. Karena kan kalau ibu kan 9 bulan tuh membangun bonding. Waktu bayi itu ada di dalam tubuh ibunya. Kemana-mana pergi yang ngikut ya pokoknya ibunya makan apa ya bayinya makan apa kira-kira begitu kan. Nah, jadi waktu si ayah eh, dia harus membangun bonding yang sudah dipersiapkan oleh ibu. Jadi secara nurturing ibu tuh memberikan apa namanya landasan, tapi bukan berarti wah kalau gitu ayah bisa absent dong waktu di usia awal. Bukan, tapi seperti kayak melanjutkan yang lebih besar perannya. Jadi waktu Hmm. 8 tahun lebih besar perannya. Dan dimulai tentu dari ya kecil. Bagaimana mau tiba-tiba 8 tahun bisa deket kalau dari kecil aja enggak. Nah, jadi lebih banyak si ayah ini berperan. One on one session. Jadi setiap minggu, setiap anak pergi dengan ayahnya. Dengan Hmm. ayah, bukan dengan ibu. Karena kalau sama ibu kurang asik. Ya, ibu-ibu cuma belanja, udah gitu isinya nasihat. Kamu tuh mesti begini loh, kamu mesti begitu ya. Nah, Benar sedangkan banget tuh. ayah itu bisa bermain. Ya, Ya. ayah sendiri akan
akan apa ya, akan menjadikan dirinya juga mainan gitu kan. Hmm. Jadi inilah bedanya ayah dan ibu. Kalau ibu tuh bicaranya now, ayah itu bicaranya future. Jadi Hmm. ketika one on one dengan ayah, ayah tuh akan berdiskusi, kamu tuh nanti mau jadi apa, nanti kalau kamu udah besar, bla 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 gitu ya. Jadi anak laki yang dekat dengan ayahnya nggak mungkin dia jadi gay, anak perempuan yang dekat dengan ayahnya nggak mungkin jadi lesbian. Karena Oke. cowok pertama dalam hatinya kan ayahnya. Makanya penting banget ayah hadir tuh ya, lagi Betul, digaungkan banget ya Bu ya di betul, Indonesia ini kan, betul. karena penting, sangat pentingnya peran ayah di dalam kehidupan anak-anak. Dan itu kalau bisa dimulai dari kecil, tapi 8 tahun itu perannya semakin Iya. Jadi nurturing kita ya, kira memberikan. secara nurturing, kalau itu kan nurturing. Jadi Iya, ayah-ayah ini ya kan, ya maksudnya tentu si ayah juga ikut menggendong babynya, ikut iya, ajak main dan sebagainya. Tetapi kan memang eh, ibulah yang sebetulnya lebih dibutuhkan saat itu, gitu ya, iya, sebagai merawat. iya, Nah, jadi ketika si ayah ini berfungsi menuntun, memimpin gitu ya untuk anak-anak iya. ini berjalan ke masa depan. Jadi kenapa ayah-ayah memang harus hadir dalam hidup anak? Karena identitas anak itu dibentuk dari ayah. Jadi Oh kenapa gitu ya Bu ya? sebetulnya Hmm, ayah-ayah itu, kan kita ini family name kan keluarga keluarga laki gitu kan. betul. Jadi secara nama keluarga kan ambil dari nama ayah. Nah, Iya, identitas itu tuh mengatakan seperti gini, ini papa kepala keluarga gitu ya. iya. Jadi papalah yang bertanggung jawab. Papalah yang akan memimpin. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu, yang malu tuh bukan cuma kamu, kami semua. Dan papa Hmm, yang malu. Karena kan pasti ditanya anak siapa, gitu kan? iya, Yang pasti iya, disebut pasti nama ayah, gitu ya. Jadi iya. pemberi identitas. Nah, jadi ketika identitas itu harus terus-menerus digaungkan oleh ayahnya. Kami Hmm, keluarga, misalnya siapa Yul? Suamimu siapa namanya? Leonard Tangguh. Nah, Leonard Tangguh. Ya, kita keluarga Leonard Tangguh. Jadi misalnya bisa pakai kaos barengan warnanya gitu ya atau apa gitu. Itu tuh kayak si anak tuh kayak belongs to gitu ya. Jadi dia dimiliki dan Iya, memiliki iya. uh, keluarga yang dipimpin oleh ayah. Oke. Jadi anak dibawa kepada respect kepada ayahnya gitu ya. Jadi membanggakan ayah gitu kan. Alkitab juga Amsal sering bicara tentang ayah gitu ya. Jadi eh, tentu ketika kasih ibu gitu ya sepanjang hayat gitu ya, sepanjang apa? Saya agak lupa ya. Jadi Jangan, katanya jangan. kasih ayah sepanjang galak gitu ya. Iya. Jadi bisa diukur. Tapi itu kan filosofi dunia. Saya tetap percaya maksudnya ayah-ayah yang eh, Tuhan pimpin ya menjadi seorang ayah. Makanya kenapa Allah Bapak kita gitu ya. Kita menyebutnya Bapak. Itu sebagai contoh. Dia sebagai perfect parents bagi kita semua. Ya, Wow. oke, Jadi Yul. Jadi dengerin ya para ayah di sini, biar membangun hubungan yang sangat dekat ya dengan anaknya, memberikan identitas kepada anak-anak kita semuanya, dan juga eh, sering one on one, sering one on one date sama anaknya. Tapi aku sering dengar Bu, pernah dengar di satu psikologi, psikologi, ada satu psikologi lah ya, ngomongin bahwa 0 sampai 8 tahun itu kalau cowok, cowok same gender, salah, beda gender. Tapi kalau 8 sampai berapa tahun itu di atas kayak udah mau puber, itu same gender dideketin. Nah, itu gimana menurut Bu Charlotte? Itunya maksudnya one on one-nya gitu. Apa lebih powerful yang udah ayah aja 8 tahun ke atas gitu. Iya, memang kan ada fase-fase yang Hmm. eh, kalau kalau kita tahu ya di dalam satu stages di dalam apa psikoseksualnya Ya, Sigmund Freud itu kan ada ya. yang disebut Oedipus kompleks gitu ya. Jadi yang anak laki dekat sama ibu gitu di usia 4-5 tahun maybe. Lalu kemudian anak perempuan dengan ayah. Kalau saya eh, ya saya bukan penganut aliran itu sih. Jadi bagi Oh, oke. saya sebetulnya
anak dan orang tuanya tentu harus dekat dengan papa mamanya. Jadi, tetapi waktu mereka mulai beranjak preteens, preteens itu kan mulai 8 tahun. Jadi mereka itu udah bukan lagi yang seperti gini ya. Kan ibu itu karena biasa merawat, menjaga, memelihara gitu ya. Jadi lebih protektif kepada anak. Nah, lain dengan ayah-ayah gitu. Ibu-ibu tuh kayaknya ngelihat jerawat kayak nggak betah gitu kan. Duh, kamu tuh jerawat satu, kamu tuh kenapa sih nggak cuci muka? Ini mami udah beliin ini, pakai dong, bla 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 bla. Jadi cerewet banget kan. Nah, anak-anak remaja tuh nggak suka dicerewetin. Kalau ayah-ayah nggak terganggu tuh ngelihat jerawat di muka anaknya, dan bagi dia nggak penting itu, gitu. Nah, jadi kenapa peran ini jadi harus saling saling cover gitu ya, saling Saling menutupi, melengkapi lah ya Bu ya. saling melengkapi. Karena mau gimana, karena mau gimana pun ini ya Bu ya. Jangan juga 8 tahun, oke, apa anak-anak milik ayah gitu. Terus ibunya leha-leha gitu, enggak Iya, juga kayak jadi gitu. bukan Apa? bukan seperti itu. Justru ibu yang mempersiapkan. Jadi misalnya mereka pergi kemana gitu kan, mau camping, mau mancing, mau hiking, mau apa gitu. Jadi ibu yang mempersiapkan makanannya. Jadi anak ulang tahun, ibu yang mempersiapkan kadonya, ibu yang menuliskan ini tinggal bapak tanda tangan gitu ya. Jadi sebetulnya justru fungsi si ibu dia apa namanya, di belakang layar, Hmm. di belakang layar. Jadi Jadi bukan yang penolong berfungsi. agar ya agar anak-anak juga bapaknya juga lebih gampang lah ya untuk ngasih tahu Iya, anaknya. kan kita tahu ya, papa-papa kan lupa ulang tahun anak gitu kan. Ya. Ya kayaknya ulang tahun istri juga lupa sih, gitu ya. Maksud ulang tahun dia aja juga bisa lupa kok. Jadi karena kan cara berpikirnya beda. Nah, ayolah ibu-ibu yang lebih detail mempersiapkan. Jadi memang peran ibu tuh udah lebih di belakang. Ya, Nah, yang lebih dimajuin, yang peran lebih ayah. ditonjolkan peran si ayah gitu. Iya. Tapi jangan juga gini ya Bu ya, jangan juga ibu-ibunya kayak apa di belakang layar terus kayak kayak ngomong sama bapaknya kayak noh sono sono gitu, kayak membuat ayahnya tuh menjadi kayak merasa diojok-ojok untuk dipaksa untuk mempunyai hubungan yang baik dengan anaknya gitu. Maksudnya balik lagi kayak yang ibu bilang dengan kasih itu kan, kasih Mm-mm. itu gitu. Jangan Mm-mm. sampai sekarang ini pas kita ngomongin terus ibu-ibu tuh kayak cubit-cubit ayahnya gitu kan. Ya, siapa yang di sini udah mulai cubit-cubit ya, tolong dikondisikan ya. Tapi ya benar juga sih Bu, itu benar-benar kayak sesuatu yang eh, apa eye opening banget, di mana ya peran ayah itu ya seperti kita tahu sangat membantu. Tapi ini 8 tahun nih ayah ini perlu banget untuk ngomongin tentang identitas dan future ya Bu ya. Ya, Kalau mama itu lebih ngomongin ke now, apa yang dia lihat. Kalau ayah tuh lebih ke orientasinya. mempersiapkan. Iya. Oke. Alright. Nah, terus ada lagi nih Bu yang nanya. Tadi kan Ibu ngomong tentang identitas, bahwa ayah ini memberikan identitas kepada anak gitu kan. Bahwa anak itu bangga gitu pakai nama ayahnya gitu, atau dia bangga kalau misalnya ayahnya memuji dia lebih dari bangga pada saat mamanya memuji dia. Benar ya Bu ya? Nah, aku mau nanya gitu, apa bedanya karakter versus identitas? Karena identitas kan penting, karakter pun penting gitu. Maksudnya Ibu bisa elaborate more nggak tentang karakter dan identitas, Bu? Kapan sih anak itu menyadari identitasnya? Jadi kalau kita lihat psikososialnya Erik Erikson, usia Hmm? 0 sampai 1,5 tahun itu kan yang dibangun trust versus mistrust. Jadi usia 0 sampai 1,5 tahun tuh penting sekali membangun trust. Hmm. Justru pada masa anak nggak ngerti apa-apa loh. Karena Hmm. trust itu tuh bicara bukan soal dia eh, tahu secara kognitif, tetapi trust itu bicara hati. Jadi Hmm. dia lewat tatapan mata ibunya, lewat nyanyian senandung ibunya, lewat pelukan hangat ibunya gitu ya. Trust itu dibangun. Nah begitu 1,5 sampai 3 tahun,
Kalau yang dibangun bukan trust, tapi mistrust, maka anak-anak itu akan menjadi peragu. Ketika dia ragu, dia menjadi pemalu. Ya, kalau dia trust yang dibangun, oh, dia jadi mandiri. Iya. Dia akan jadi apa namanya? Punya confidence. Biasa anak umur 1,5 2 tahun itu kan mulai explore ya, keluar. Nah, dia jadi punya otonomi. Nah, kalau 3 sampai 6 tahun otonominya bagus, maka dia akan punya inisiatif. Jadi lihat deh, anak-anak tuh yang maksudnya langsung dia, sini aku bisa, aku mau tuang sendiri, aku mau pakai sendiri, aku mau mandi sendiri. Tapi kalau inisiatifnya nggak jalan, jadi karena tadi mistrust, kemudian shame and doubt, yang ada guilt, rasa bersalah. Dan kalau udah guilt, maka waktu di SD dia menjadi inferior, minder. Nah, begitu dia SD-nya inferior, SMP, SMA, dia menjadi confusion. Bingung. Role confusion. Jadi beda nih kalau dia di atas tuh, yang tadi ya, trust. Kemudian kan lanjutannya otonomi. Setelah otonomi kan lanjutannya inisiatif. Setelah inisiatif industri. Nah, begitu dia remaja, identity. Jadi Yul, anak itu kapan dia merasa dia punya identitas yang kuat? Justru di masa remaja. Oh gitu ya Bu ya. Versusnya apa? Tadi role confusion. Dia bingung. Katanya saya disayang. Tapi kok diomelin melulu? Katanya disayang. Kok saya dilarang? Ini, itu. Katanya papa sayang kami. Kok papa selingkuh? Wah, itu tuh confused. Jadi maka kita bisa melihat anak-anak yang secara gender menjadi bingung, itu waktu mereka masuk preteen dan teen. Dari umur 8 tahun berarti itu ya Bu ya, Ya, preteen. kira-kira. Berarti itu masa industri apa udah identity preteens? Iya, kan preteen itu jadi transisi kan. Transisi dari industri ke identity. Iya, Oke. jadi dia ada di akhir masa industri, tapi Hmm. di awal masa identity. Oke, itu Karena umur waktu berapa dia tuh Bu? industri, di fase industri, kalau dia bisa, dia mampu, itu kan masa-masa di mana gini, dia mau menunjukkan, aku Ya, bisa loh di usia-usia SD. Makanya ya. penting sekali tuh afirmasi kita berikan pada anak-anak SD. Ye, Hmm. kamu bisa, ayo, semangat gitu ya. Jadi jangan dibiarkan tuh anak-anak SD mojok, diem aja, sambil main game. Ya udah nggak usah gaul sama teman-teman. Ya udah kamu di sini samping mama aja. Jangan kemana-mana, itu teman kamu jahat-jahat semua. Ayo sama mama aja. Aduh, itu nggak mengembangkan industrinya. Jadi makanya Hmm. kenapa dia akan menjadi inferior? Gini, misalnya ya kan kita tahu ya, ada anak-anak yang ini Yul. Em, saya tuh ketemu ya anak-anak yang rapi gitu ya. Eh, ya itu mungkin karena sejak kecil ya. Itu makan aja setiap kali berantakan ditisuin. Setiap kali keringetan ditisu. Jadi pokoknya tuh perfect gitu. Nah anak-anak ini biasanya tuh nggak berani jorok-jorokan. Iya. Hmm. Dan nggak betah untuk jorok gitu loh. Jadi dia merasa jijik. Ya jelas kayak main sama teman-teman yang SD bisa main. Ya maksudnya bisa keringetan, kemudian bisa kotor bajunya, kaosnya. Oh dia nggak bisa. Nah itu tuh kita akan melihat tuh ada bibit-bibit ya. Di mana anak laki kita tuh nggak punya manhoodnya gitu loh. Ya. Jadi kayaknya ayolah jadiin anak laki tuh anak laki sungguhan gitu loh. Iya, iya, Jadi iya. anak laki yang bukannya ini bukannya berarti nggak boleh tertib gitu ya, bersih. Oh, bersih, tertib tentu kan itu juga menjadi sesuatu karakter gitu ya. Tetapi yang berhubungan dengan karakter. Tapi bukan sesuatu yang jadi kayak gini loh, kayak feminin. Em, Hmm. saya nggak mau main bola. Pro. Kenapa? Ya. Soalnya Hmm. kalau main bola nanti kalau kena badan saya sakit. Tuh. Jadilah dia Betul. olahraganya nggak akan yang body attack. Olahraganya Ja- kalau nggak pingpong, tangkis gitu. Pokoknya yang aman-aman. Nggak yang ada nggak ada full basket. body contact ya Bu ya.
Ya. Oh. Jadi Nah, penting banget buat emak-emak ya, apalagi emak-emak ya, biasa protektif ya, iya. protektif sama anaknya, apalagi anak lakinya kayak kesayangan banget kan itu. Jadi Mm-mm. jangan sampai kita eh, protektif, tapi kita prepare anak laki-laki kita ya biar jadi gentleman gitu ya Bu ya. Kayak di Iya. Queen of Tears Bu, Oh, yeah, back gitu you. ya. Ada serialnya ya. Saya nggak berani Serialnya nonton. itu Takut gentleman tuh. takut Belajar boleh dikasih spoiler. nonton di situ. Anyway, itu itu penting banget sih kita tahu dari psikoanalisanya di mana 0 sampai 1,5 tahun itu trust ya dari hati dari hubungan dari touch itu 1,5 sampai 3 tahun dari otonominya gimana dia tahu otonominya dia 3 sampai 6 tahun jadi punya inisiatif gitu ya Bu ya. Terus Iya. yang industri itu dari umur berapa sampai umur berapa? 7 Itu sampai industri dua lebih ke belas. sosial berarti ya Bu ya. 7 Social sampai dua skill. belas. 6 sampai 12. Nah, Iya. di Usia identity SD. berarti 12 sampai 17. Iya. 12 sampai 17. Identity. Selesai masa Oke, teen. Jadi sebelum masuk ke young adult. Ya. yang adults. Oke. Nah, terus ada pertanyaan nih Bu. Mungkin Hmm. ini sangat relate ya sama apa yang tadi Ibu ngomongin. Pertanyaannya, kalau misalnya anak-anak punya pergaulan yang buruk gitu. Kita udah kasih nih otonomi, kasih trust, kasih inisiatif. Tapi pada saat social skill-nya, sorry, pada saat masa industrinya tuh kan mereka bergaul kan ya sama Iya. anak-anak sekolahnya. Itu gimana cara kita meminimalisir resiko, bukan bukan resiko sih. Gimana cara biar Pengaruh? anak-anak lebih bisa tetap bertumbuh dengan karakter yang baik gitu loh, Bu. Iya. Pernah dengar kan pepatah Afrika yang mengatakan it takes a village to raise a child. Yes, Jadi butuh satu orang, maksudnya butuh sekampung gitu ya. ya, Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. baik. Jadi kenapa orang tua di masa-masa TK, SD itu perlu memilihkan dengan Hmm. siapa anak-anak bergaul. Jadi Jadi usianya temennya, pas TK dan lingkungannya. SD. Kenapa? Pas Ya, usia TK dan SD. iya, iya. Oke. Dan sebetulnya pengaruh itu, Yul, jadi Ya. begini, kan kita menanamkan value tuh usia-usia awal. Jadi mestinya value yang kita lakukan yang kita berikan di rumah itu mesti sama dengan value yang dia dapatkan di pergaulannya, pertemanannya, di Ya. sekolahnya. Sehingga ketika value yang kita tanam di rumah itu diteguhkan, dikuatkan. Ya. Jadi anak nggak akan bingung ketika misalnya di rumah mamahnya bilang kamu tuh mesti begini ya, kamu mesti gini, tapi temennya bilang nggak usah, nyokap gua nggak begitu, bokap gua sih bebas. Nah, dia kan ketemu berarti dengan value yang berbeda tuh. Nah, kalau kita dekat dengan anak, pasti kita tahu dong apa Ya. yang terjadi nih dengan si anak gitu kan. Ketika kita dekat sama si anak kan kita ngelihat dong dia berubah. Kok pulang kata-katanya kok kasar, kok dia bisa ngomong seperti itu. Nah, itu langsung kita intervensi, ya. Hmm. Hmm. Intervensi dengan apa maksud kamu ngomong begini gitu. Iya, soalnya tadi temanku ngomong begini. Kamu tahu artinya apa? Nah, itu langsung kita ajak bicara ya. Jadi di usia-usia SD itu justru penting sekali tuh mendapatkan komunitas yang meneguhkan. Ya. Karena waktu remaja, dia yang akan mulai memilih komunitasnya. Jadi selera itu mesti dibentuk. Selera Hmm. itu nggak bisa datang dengan sendirinya. Jadi dibentuk di awal. Makanya kenapa misalnya kita mau anak makan sayur. Ya nggak bisa mulainya dari remaja. Kita mulainya dia dari balita. Bahwa Ya. sayur itu enak, crunchy. Ya, pahit pun juga cuman pahit. Tapi kan di dalam pahit itu ada manis loh sebetulnya. Jadi Hmm. sesuatu yang kita ajarkan kepada anak-anak balita. And then setelah itu dia SD, SMP, saya yakin banget dia pasti makan sayur. Karena kita udah Iya. tanamkan sejak kecil habit itu. Ya, Tapi kan dia lebih banyak di sekolah ya, Bu ya. Pasti kan lebih banyak kalau misalnya anak-anak yang sekolah ya. Kalau saya homeschool kan. Kalau anak mm-mm. sekolah kan lebih banyak jamnya itu sama teman-temannya gitu kan. Betul, betul. Tapi ya oke oke. Jadi Jadi memang value harus cari sekolah yang punya value yang sama dengan kita.
Jadi perlu ibu-ibu ini juga mengenal ibu-ibu lain ya. Jadi Iya. jangan di Nah, rumah doang, waktu kita kita mesti punya bergaul. komunitas nih Yul, kayak Fuse kan, Ya, kan kita ngumpul sama sesama parents. Dan anak-anaknya kan ngumpul. iya, Nah, jadi waktu sesama anak-anak kan saling mempengaruhi tuh. Jadi benar. dengan siapa kita berkumpul, jadi orang tuanya grow up, anaknya juga mestinya grow up. Yes. Jadi Makanya, carilah mm, lingkungan atau mm, komunitas yang sama-sama membangun. Jadi jangan yang berlawanan dengan yes, value yang kita mau tanamkan. oke. That's a very good point, Bu. Benar-benar kita sebagai orang tua pun berperan untuk memilihkan dan memberikan value-value kepada anak-anak kita ya. Jangan Iya, jangan dibiarin aja, oke bye gitu kan. Nah, iya. tetap Kalau harus enggak kan apa yang kita kerjakan sia-sia juga. Kita benar. memberikan nilai A. Begitu Ya, anak keluar rumah, nilai B yang diberikan. Ya udah A dan B itu kan jadi nggak sejalan. bertolak belakang dan perlu ada Betul. hubungan ya yang baik dari orang tua dan anak juga sehingga kita tahu apa yang terjadi ya. What happened in the school. Oke. What a great ini poin juga Bu. Terus kalau misalnya balik ke apa yang tadi ya, tadi ada yang WhatsApp juga kayak gini. Eh, Perlu memang apa mendekatkan anak ke bapak umur 8 tahun, tapi bapak yang kenal sama Tuhan Yesus gitu. Jangan juga bapak yang abusive atau bapak yang narsistik, itu kan juga jadinya kesian anaknya gitu kan. Nah, itu gimana caranya gitu. Misalnya suami kita tidak mengenal, maksudnya kenal Tuhan Yesus tapi tidak menghidupi gitu loh, Bu. Gimana caranya sebagai istri untuk apa encourage bapaknya itu sehingga dia tahu gimana cara kasih value ke anaknya, gimana cara dia one on one sama anaknya, gimana dia bisa make time sama anaknya itu gimana tuh Bu? Sebetulnya ya, hubungan orang tua anak sangat dipengaruhi hubungan suami istri. Hmm. Jadi kunci daripada hubungan orang tua dengan anak, kuncinya tuh ada di suami istri. Sekarang Oke. pertanyaan saya, waktu kita memilih dia sebagai suami, pasti kan ada hal yang Anda kagumi, ada hal-hal baik. Jadi please deh, si bapak ini jangan dimusuhi, jangan dijauhi hanya karena ya habis lo nggak mau jalan bareng sama gue, kira-kira begitu. Jadi saya ingat 1 Petrus 3 ayat yang pertama, kedua, ketiga gitu. Bagaimana hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu gitu ya. Ditekanin lagi tuh untuk tunduk. Jadi bagaimana hati suaminya dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Iya. Jadi justru kita harus memenangkan hati suami. Dan jangan lupa, kadang-kadang anak itu memenangkan hati bapaknya loh. Jadi konteks ketika anak masih kecil kan. Hmm. Jadi ayo kamu doain papi gitu. Ajak papi doa Ya. ya. Kamu ajak papi pergi, papi kita pergi yuk. Aku mau pergi sama papi deh. Ya ampun, itu juga kayaknya lumer deh meleleh gitu hati hati ayahnya gitu ya. Jadi ayo kita ajarkan yang baik. Jadi kita bukan lagi ngeracunin anak kan dengan jangan deket-deket papimu tuh. Papimu tuh abuse tahu. Papimu tuh ya kemarin ngomong sama mami bla 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 bla. Nah, itu mak jadi ngeracunin anak kan. Eh, saya pikir di tengah-tengah segala kelemahan dia sebagai ayah, sebagai suami, kita doakan supaya hati bapak itu tetap ada di hatinya dan justru disentuh oleh si anak. Ya, Wow. saya juga melihat bagaimana bapak-bapak bertobat justru dari Ya. anak. Jadi Wow. Tuhan pakai anak ya untuk mempertobatkan para ayah. Mungkin Ya. kalau lewat istrinya, istrinya cuma ngomel-ngomel terus. Jadi si suami itu merasa kayak gue salah, gue nggak layak, gue jelek, gue nggak mampu. Tapi ketika si anak look up, ketika si anak adore sama si ayah, kayaknya itu mengembalikan si ayah itu kepada hakikat dirinya gitu loh. Oh iya ya, saya mesti kerja keras nih. Jadi ketika ada suami yang terpuruk ya karena PHK, ya istri ngomel-ngomel. Ya lu cari kerja dong.
Ya gimana lu mau dapat kerjaan lu kalau bangun siang? Ya lu sih kurang usaha. Lu sih gini-gini. Wah diomelin terus itu malah makin terpuruk. Ya. Tapi ketika si anak bilang, Papi, aku bangga loh sama Papi. Papi ada di rumah. Jadi aku tiap pulang sekolah, aku bisa ketemu Papi deh gitu ya. Aku seneng Papi bisa jemput aku, antar aku ke sekolah. Tapi kan dia nggak ngerti ya, karena itu ayahnya di PHK ya. Makanya kan bisa ngantar jemput gitu. Tetapi kan itu yang membuat dia terdorong. Iya anak gue tuh bergantung banget sama gue nggak bisa loh. Kalau gue diem-diem begini, gue harus segera cari kerja. Jadi itu justru memberikan dorongan semangat bagi si ayah untuk berfungsi. Iya, Ya, betul. Jadi penting banget ya marriage yang baik ya untuk kita wariskan juga kepada anak-anak sehingga anak-anak juga bisa secure ya Bu ya di dalam iya, dia punya identitas, di dalam dia punya hidupnya segala macam sehingga dia juga melihat oh hubungan mama papanya bagus nih. Kalau tidak bagus pun bisa dimenangkan dari kelakuan dari istri kalau iya, suaminya belum iya, bertobat gitu ya. iya. Jadi Dengan kelembutan istri ya. Jadi ayolah eh, kita diperlengkapi kok oleh Tuhan banyak hal ya yang maksudnya sehingga kenapa kita bisa memenangkan hati suami. Toh sebetulnya juga kita sudah memenangkan hatinya kan waktu pacaran ya. Kenapa dia jadi mau Bisa sama kita kan dinikahin ya. pasti kita sudah memenangkan hatinya kan. Iya benar. Makanya istri itu benar-benar menjadi penolong ya, bukan Iya. perongrong ya kata ibu ya. Mm-mm. Menjadi A helper husband bukan herder katanya. a helper, not a herder. Iya, Iya. oke. Eh, Another good point juga di sini. And gimana kalau misalnya nih Bu ya, eh, oke kita udah past this eh, fase gitu ya, kayak aduh 1,5 sampai 3 tahun, duh belum ini otonominya 6 sampai 12 gimana nih sosialnya udah mulai dia inferior gitu loh Bu. Nah itu gimana cara kita apa ya balas dendamnya gitu bukan balas dendam ya, Iya, mengejarnya mengejar, mengejarnya gitu mengejar untuk kita ketinggalan. bisa Iya. membentuk karakternya mereka dan identitas mereka secara benar. Saya kok percaya ya, yang namanya parenting tuh nggak ada kata terlambat asal dilakukannya now. Even Hmm. ada hal-hal salah yang kita lakukan, ada hal-hal yang terlewat, yang karena kita nggak ngerti, karena kita nggak paham, karena kita nggak sadar, di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, tetap now itu menjadi sebuah kesempatan, menjadi sebuah kairos yang Tuhan berikan. Amin. Jadi jangan menyerah dan nggak usah menyesal, asal mulai dengan now. Ya, Jadi makanya ketika, mm-mm, makanya topiknya ini learning to learn karena kita terus belajar ya Bu ya karena kita nggak ya, pernah akan berhenti belajar dan kita terus punya hati untuk kita mengubah menjadi lebih baik ya Bu ya. iya betul, betul. Mhm. Oke. Terus ada lagi nih Bu yang tentang oke kita kita ini menjadi parents gitu ya. Dan hidup kita tuh emang yang seperti Ibu bilang, kita ini punya ego sendiri masing-masing. Mencintai diri lah ya orang-orang bilang mencintai diri sendiri, perlu self healing, perlu me time, gue perlu perlu ini nih ke Thailand atau ke Jepang gitu 10 hari dan lain-lain gitu lah ya. Nah, untuk manage mereka punya negatif energi atau emotion yang terus-menerus apa kejadian sama mereka. Makanya mereka perlu keluar gitu. Nah, ini pertanyaannya adalah bagaimana sih manage negative energy and emotion gitu. Di luar harus kayak self healing harus keluar atau harus doing something yang sebenarnya ya nggak bagus juga, malah makin cinta sama dirinya, tapi melupakan tanggung jawabnya. Gimana kita manage energi negatif dan emotion ini, Bu? Ini ada Jadi, pertanyaan. iya, iblis itu tahu persis kita. Jadi Ya. ketika iblis menggoda Hawa di Taman Eden ya, jadi bagaimana iblis mengatakan, ini semua pohon nggak boleh kamu makan kan? Bayangin dia sudah mengubah tuh apa yang Allah katakan. Kan yang Allah katakan semua pohon dalam taman ini boleh engkau makan kecuali satu. Tapi iblis bilang semua pohon nggak boleh makan kan, gitu ya. Jadi kayak ngenyek gitu loh.
Lalu kamu tahu nggak kenapa nggak boleh? Karena kalau kamu makan tuh kamu bisa jadi sama seperti Allah. Dan Hmm. manusia itu ada kecenderungan di dalam kepingin seperti Allah gitu ya. Dan itu kejatuhan gitu ya. Jadi kenapa ketidaktaatannya? Karena diawali dengan tentu saja ketika kesombongan gitu ya, ingin menjadi seperti Allah gitu ya. Maka itu kehancuran kan, termasuk Lucifer juga kehancurannya karena dia ingin menjadi seperti Allah. Nah, jadi waktu manusia kepingin bisa ngatur dirinya, berkuasa atas dirinya, menjadi Allah atas dirinya, menjadi pusat bagi dirinya, sebetulnya tuh yang ada dia makin terperosok masuk ke dalam lubang kosong, ke dalam kehampaan. Karena di dalam diri manusia itu ada satu lubang yang nggak bisa diisi oleh siapapun kecuali oleh Allah. Itu Blaise Pascal ya Ya. mengatakan. Jadi kita ini jangan ter apa ya terpengaruh oleh ilah-ilah dunia gitu ya. Maksudnya filosofi-filosofi dunia yang bilang, lu kalau ke Jepang 10 hari, lu pulang segar deh. Apanya yang segar? Yang ada, ampun, gua nggak mau 10 hari nih. Kalau bisa gue sebulan nih di Jepang. Aduh enak banget nih gitu ya. Aduh jangan sampai gue balik lagi ke dalam dunia nyata. Ya, aduh begitu balik lagi dunia nyata. Aduh anak gue begini ya. Aduh gue mau pergi lagi deh ke Jepang gitu ya. Aduh gue mau tinggalin. Jadi itu kita masuk ke dalam sebuah lubang yang maksudnya makin lama justru kita bukan menemukan karena apa? Kekosongan kita itu hanya bisa diisi oleh Allah. Jadi kalau ke Hmm. Jepang tanpa Tuhan, ke Bangkok tanpa Tuhan, pulangnya pasti restless deh. Ya. Sesuatu yang justru kayak hampa gitu. Ya, kita Hmm. ada di sana kita rasa bersalah. Ya, kita ada di Ya. sini kita kepengen ke Jepang, tapi udah sampai di Jepang, kesian banget ya anak gue ya, padahal dia suka loh. Aduh, nanti kita pergi deh sama dia deh gitu. Emang manusia tuh kan nggak ada puasnya ya. Pergi keluar Ya. pengen cepet pulang. Begitu udah pulang pengen pergi. Jadi maunya apa sih gitu ya. Nah, jadi ketika manusia dengan segala keribetan, keruwetan, dan itu hasil daripada ego manusia, maka manusia akan terus-menerus lelah, Ya. akan terus merasa kering, akan terus exhausted, ya. Jadi, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Hai jiwaku, gitu ya. Jadi, jiwa manusia itu tuh memang nggak bisa kalau dia nggak dekat dengan Allah, karena hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Ya, sama seperti the Lord is my shepherd. Tuhan adalah Adalah gembala. gembala. Dia Dia akan akan membaringkan membaringkan. aku di rumput yang hijau, dia membawaku ke air yang tenang. He restore my soul. Ya, jadi ayo kalau kita mau kita lelah, kan Tuhan udah kasih undangan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Come to Ya. me. Tuhan udah kasih Ya. undangan. Ya. Kalau ada negatif energi atau emotion dengan kita burn out dan lain-lain ya bisa datang ke Tuhan dengan Iya, juga ada accountable partner juga ya Bu ya. iya, Kayak betul. uh, people yang kita bisa percaya untuk kita sharing karena mau gimana emosi itu kan kalau dipendem itu nggak akan jadi sesuatu yang bagus juga ya nggak Bu? Iya, Jadi yang terus artinya maksud juga kamu emosi itu ketika emosi itu tertekan, emosi itu negatif ya emosi negatif negatif. Iya, iya. timbulnya tuh terus-terusan gitu. Iya, iya. Iya. Atau bisa journaling ya kalau ada orang yang nggak Ya, percaya sama orang gitu kan. Itu betul. at least Itu dikeluarkan, hmm, tapi jangan jadi batu sandungan di mana pada saat kita memendam akhirnya kita marah-marah ke anak atau marah-marah ke suami atau istri mm-mm. gitu ya Bu ya. Jadi Iya, harus dikeluarkan, diregulasi dan dikeluarkan gitu ya Bu iya. dengan Jadi itu cara juga bisa apapun. jadi terapeutik ya. Iya, iya, iya. Nah, ini by the way ada yang nanya, mungkin minta penjelasan lebih praktikalnya nih Bu. What is the real role of a husband, father, atau wife or mother gitu? Apa perannya husband atau suami atau bapak dan ibu atau istri? Tadi Secara saya sudah
Ya, saya tadi sudah jelaskan peran daripada suami, kepala dari istri. Kepala. Kepala. Jadi begitu ngomong kepala, Hmm. kamulah yang memimpin keluarga ini. Kamulah yang memimpin istrimu. Jadi kalau sampai istri selingkuh, menurut saya, ada bagian peran daripada suami. Jadi, kenapa istrimu bisa sampai selingkuh? Kira-kira begitu. Karena kamu kepala. Karena kamu pemimpin. Ketika sekarang anakmu keluar dari jalur, kamu di mana? Ayo, pulang. Come back. Jangan terlalu sibuk. Balik menjadi ayah. Karena begitu ngomong, eh, kalau terbalik, maksudnya apa ya kalau terbalik nih? Perannya terbalik gitu. Bener ya Hans? Maksudnya si istri jadi pemimpin. Iya, boleh unmute aja Hans biar jelas. Ya, mungkin istrinya jadi pemimpin, Dominan. dominan, ya, atau controlling. Ya, ini kebalik. Udah kebalik. Udah Harus kebolak. dibalikin lagi gitu ya. Balikin lagi. Balikin lagi Balikin. Hans. Karena itu yang memang gini-gini. Tuhan itu membangun keluarga dengan ordo. Jadi ada ordo yang harus kita patuhi. Jadi ketika di dalam 1 Korintus 11 ya, kita kan baca, maksudnya kepala dari laki-laki ialah Kristus. Hmm. Kepala dari wanita, perempuan adalah laki-laki. Jadi itu ada ordo. Ordonya itu yang mesti kita ikuti. Jadi begitu sekarang anak yang jadi apa ya? Jadi pusat, udah kacau tuh ordo. Karena segala sesuatu demi anak. Segala sesuatu untuk anak. Kacau lah. Siapa Ya. yang menjadi pusat daripada keluarga? Yaitu Allah. Lalu ketika Allah menjadi kepala dari tubuh Kristus, maka semua harus mengarah kepada Allah. Tapi Tuhan bilang, kepala dari laki-laki adalah Kristus. Jadi di bawah Kristus adalah laki-laki. Mesti kembali kepada perannya. Hmm. Kembalikan. Dan saya percaya sebetulnya, di dalam calling sebagai laki-laki, Tuhan kasih kemampuan kok. Walaupun tentu kemampuan itu, kenapa laki-laki perlu penolong, dan hendaklah istri menolong suami untuk berperan sebagai kepala, Pemimpin. Hmm. sebagai pemimpin. Banyak hal. Mungkin pria-pria lupa, tidak detail, karena berpikirnya makro. Hmm. Harus ditolong oleh sang istri. Jadi bukannya dibodoh-bodohin juga. Aduh, lu kok lupa lagi, lupa lagi. Kok lu nggak ngeliat sih ini gitu ya. Please, itu bukan untuk diomelin, Hmm. tetapi untuk ditolong. Ya. Jadi, ayo, ini kita kembali kepada peran-peran ini, sehingga ketika peran ini bisa berfungsi, ordo itu juga berfungsi, maka berkat Allah tuh nyata loh. Karena berkat Allah dan sukacita itu Allah berikan melalui ordo. Hmm. Tuhan bilang, Ya. hendaklah engkau saling mengasihi, tinggallah di dalam kasihku. Kalau Hmm. engkau menuruti perintah-perintahku, kau melakukan perintah-perintahku, maka sukacitaku akan kuberikan kepadamu, gitu ya. Jadi Tuhan tuh akan memberikan konsekuensinya gitu ya, dari Ya. ketaatan kita kepada perintah Allah. Hmm. Jadi dibalikin lagi ya Bu perannya, karena Betul. mau gimana pun harus suami menjadi pemimpin dan kita sebagai istri harus menolong. Kalau istri Iya, yang nggak datang, yang istri yang nggak datang atau suami yang nggak datang, nanti kita iya, bakal ada recordingnya. Nanti we will share the recording juga, iya. biar bisa Jadi saling begini, belajar bersama ya iya, Bu ya. betul. Yul, ketika Ya, suami kita PHK, ya, istri yang bekerja, misalnya ya. peluangnya ada pada istri, eh, itu pun di dalam konteks menolong suami. Jadi bukan Oh, sedang menggantikan posisi sebagai pemimpin. ya, 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 ya. Tetap harus punya perannya masing-masing. Kita emang di sini adalah sebagai penolong ya, ibu-ibu Penolong, penolong. menolong. Kembali lagi aja ke situ. Kembali Oke. ke
kodrati ya. Mm-mm. Ketika Tapi Allah, biasanya, iya, biasanya ini aja Bu, maksudnya kan balik lagi kan ke ego masing-masing. Gila ya, hmm, tuh ada misalnya nih ya, ibu-ibu yang menjadi breadwinner di dalam rumah tangga merasa ya lebih aja dibanding suaminya gitu. Padahal kan mm-mm. kodratnya adalah istri untuk merespek suami dan suami untuk mengasihi istri. Nah, itu sesuatu yang akan menjadi apa ya, lingkaran setan kalau memang tidak ada kesinambungan dari istri merespek suami dan suami mengasihi istri gitu ya Bu ya. Iya, Akan terjadi konflik terus yang makin lama makin besar gitu kan. iya. Dan suami itu butuh sekali respect istri. Ya, Karena itu menjadi bahan bakar untuk dia bisa menjadi pemimpin. right. Kalau dia nggak di respect, itu kayak dia tuh mau berdiri aja, kayak mau mau dia ngelit gitu ya, kayak nggak punya kekuatan, nggak punya kepercayaan diri gitu ya. Ya. Tapi begitu istrinya respect, istrinya trust dengan dia bahwa dia bisa memimpin, saya percaya loh, pria-prianya akan bangkit untuk dia menjadi a Amin. good leader, a Amin. good husband. Iya. Dan benar nih kata Yuanita bahwa harus punya hubungan yang dekat juga dengan Tuhan ya Bu ya. Kalau nggak nanti kebolak-balik perannya. Balik Iya, lagi kan ya, karena kan waktu ya. hai istri-istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi waktu bicara seperti kepada Tuhan, ya mesti tunduk dulu sama Tuhan, baru bisa tunduk sama suami. Kalau nggak tunduk sama Tuhan dulu, gimana? Karena kita akan melihat suami, ya ampun, kamu begini aja nggak bisa. Ya ampun, kamu kok lemah banget sih. Aduh, kamu kok gitu ya. Ada Nah, ekspektasi jadi kita gitu. udah, karena yang kita lihat hanya suami, tapi waktu kita tunduk sama Tuhan, between you and your husband, di tengah-tengah tuh ada Tuhan. Jadi kamu tuh Right. taat dulu sama Tuhan, and then tinggal lurus aja itu, go through tuh suami. Iya, 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 iya. Tadi ada yang bocor. Prakteknya nangis darah, Bu, jungkir balik. Nggak apa-apa. Gak Di apa-apa, Tuhan apa bilang belajar come to juga me, untuk sabar. come It's to a process. me. Iya, it's a process. Ya, anyway Bu, ngomongin pria nih ya. Pria ini kan untuk menjadi pemimpin. Nah, ini ada pertanyaan yang menurut saya lumayan penting. Gimana caranya kita mendidik anak yang cowok gitu kan, untuk Hmm? punya jiwa kepemimpinannya itu menjadi apa? Kepake nanti ke depannya gitu. Cara kita raise dia, karena ada ada yang nanya juga, katanya umur 6 tahun cowok, anak laki-laki suka nangis nih Bu, suka nangis, sensitif lah ya. Nah, itu gimana caranya kita mendidik itu dari mereka kecil untuk bisa menjadi suami yang luar biasa nanti pemimpin di dalam Nangis rumahnya. itu nggak ada hubungannya sama memimpin. Tapi Emang nangis ini jadi kenapa? senjata, Bu. Jadi Kenapa? kayak takut. Nangis ini jadi senjatanya dia Oh, untuk I see. mendapatkan Kirain saya itu. nangis yang maksudnya memang kan kita tahu ya ada pria-pria yang juga punya kantong air matanya juga cukup ini gitu ya. Jadi maksudnya mudah Ya, terharu, mudah nangis dan it's okay dengan itu. Jadi nggak ada nih. Kan zaman dulu kan kita suka bilang cowok tuh jangan nangis. Nggak boleh dong nangis. Kasihan ya, banget dia nggak boleh nangis gitu ya. Kalau misalnya memang dia mau nangis, nangislah gitu loh. Tapi kalau nangis hmm, jadi senjata, itu kan manipulatif. Jadi ini manipulatif. sesuatu yang berbeda ya. Jadi ketika dia Oh, umur berbeda, 6 ya benar. tahun, Harus di-highlight berbeda. Cowok tuh bukan yang nggak boleh nangis, tapi ya, jangan jadikan tangisan itu senjata gitu ya. ya sama juga lah. Yang perempuan juga suka nangis sebagai senjata. Jadi ini kan bukan soal laki Benar-benar. dan perempuan. Jadi Iya, iya. eh, nggak apa-apa dengan nangis gitu ya. Asal nangis itu memang ada tujuan. Nangis yang maksudnya memang perasaan sedihmu. Ketika engkau sedih, engkau nangis. Itu kan outlet ya. Jadi dia punya ekspresi sedih. Kamu takut? Nggak apa-apa. Namai emosi itu. Kamu takut. Nah, sekarang kita tinggal tanya sama si anak. Apa yang kamu takut? Misalnya Iya. kamu takut sama semut. Apa yang kamu takut? Iya, soalnya takut semutnya jadi giant. Takut, oh itu kelihatannya fantasinya sedang Tapi ini berkembang. konteksnya si anak ini kayak misalnya nggak dikasih something, dia nangis untuk mendapatkan sesuatu. Nah, Nah, kalau itu itu kan gimana? itu
eh, ini saya Gimana kalau mau cara secara mendidiknya direct gitu loh, ya. Bu? Kenapa Iya. dia punya pola seperti itu? Karena pola itu dibentuk di awal. Jadi waktu dia Hmm, nangis dikasih. Waktu dia oke. nangis dikasih, dia ngerti deh. Oh, jadi caranya aku supaya aku dapet, aku nangis saja. Maka kalau aku nangis aku dikasih. Atau kalau aku ngamuk, aku dikasih. Jadi sebetulnya waktu anak bertindak negatif, jangan Hmm. dikasih hadiah untuk tindakan Hmm. negatifnya. Kenapa dia nangis? Kemudian Anda berikan, akhirnya kan dia, hore, ini dalam hatinya ya. Hore, aku dapet. Jadilah si mami ketipu. Nah, kan dia lagi tipu tuh. Nangisnya bukan nangis sedih, Hmm. bukan nangis apa, nangis kenapa mama nggak mau kasih gitu. Dan si mama pusing dengan tangisan si anak. Ya udah kasih aja. Dan si anak akan tersenyum menang. Dan tanpa sadar pola itu makin lama makin menggulung seperti bola salju. Ya, Hmm. Jadi balik lagi break the pattern aja ya, polanya diiniin, dirubah lah ya Bu ya, biar dia tidak melihat nangis itu menjadi suatu senjata untuk dia iya, mendapatkan sesuatu. betul. Oke, berarti harus orang tuanya harus tegas di sini ya. Iya, Oke, terus ada lagi nih yang mau nanya. Kalau ini anak perempuan 3,5 tahun, ketemu orang sangat confident. Kalau ketemu nih ya, wah dia pede banget gitu kan. Tapi kalau dalam melakukan suatu, misalnya aktivitas atau bermain, mudah sekali dia tuh upset kalau gagal. Jadi kayak gampang sedih gitu kalau gagal. Atau ada yang nggak sesuai sama dia tuh dia langsung nggak pede mungkin ya. Jadi kayak give up, menyerah gitu. Nah, bagaimana ya Bu? Karena ini kan sesuatu yang dari kecil nih, gimana cara mendidiknya gitu. anak-anak tuh macem-macem ya. Jadi nggak ada anak yang sama. Jadi ada anak yang memang cuek. Ketika ini nggak jadi, dia bangun-bangun, apa namanya dari mainan, kemudian diruntuhin, dihancurin sama adiknya. Ya nggak apa-apa juga. Dia pergi lagi ke mainan yang lain. Tapi ada anak yang menjadi marah sekali ketika apa yang sudah dia bangun, kemudian adiknya menghancurkan. Dia menjadi frustasi. Jadi tiap anak tuh beda. Punya tiga anak tuh beda. Nggak ada yang sama. Ya, yang satu kita pelototin dia melotot lagi, yang satu kita melototin baru kita cuma nada tinggi udah nangis dia. Yang satu malah kita melototin dia bilang, "Mami, nanti mata mami keluar loh ya." Nah, jadi tiga respon yang berbeda. Beda. Nah, jadi ketika menghadapi ada anak yang maksud saya secara karakter kuat, strong will. Jadi ngomong karakter bukan maksud karakter yang seperti learning to learn, tetapi mempunyai sifat atau bawaan gitu ya. Jadi kecenderungan, wah strong will atau perfeksionis gitu. Pokoknya kepingin dia melakukan, jadi gampang sekali frustasi. Tantrum Bisa gitu ya. tantrum itu kita masukin biasanya difficult child ya, karena ada anak-anak Oke. easy child, ada anak-anak Oke. difficult child. Temenin aja, temenin. Tuhan tuh punya maksud loh dengan anak-anak seperti itu. Ya. Jadi ketika Tuhan menaruh sifat-sifat itu di dalam diri anak-anak kita, pasti ada tujuan. Yang nanti ketika dia menjadi seseorang, ya yang Tuhan pakai di dalam hidupnya, memang sifat seperti itu dibutuhkan. Hmm. Jadi jangan terganggu dengan itu. Jangan mengatakan bahwa, aduh kamu tuh ya, kenapa sih udah santai aja lagi, nggak usah stres. Ya kamu nggak usah Hmm. sampai sempurna. Kamu tuh mau bikin sampai bagus sekali gitu ya. Who Hmm. knows? Karena memang satu saat pekerjaannya menuntut untuk dia perfect seperti itu. Dia harus mengerjakannya dengan teliti, dengan detail, sampai tuntas, sampai sesuatu yang membutuhkan itu ya, membutuhkan nilai lebih begitu loh. Apa yang Hmm. dia kerjakan gitu ya. Jadi ini kan biasanya pada karya-karya seni gitu ya, kita melihat Ya. kenapa perfect itu menjadi satu 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 acuannya gitu ya. Jadi nggak bisa asal-asalan, nggak bisa sembarangan. Nah, Ya, itu betul. nanti di dalam pekerjaannya akan dituntut skill seperti itu gitu.
Jadi Oke, oke. jangan menyerah ya dengan anak yang sering menyerah gitu. Ketika Jangan nggak mau temenin, temenin. Nih coba ya Mami bantuin lagi ya. Coba tadi mana ya yang bagian bawahnya. Nah mungkin dia semangat karena anak-anak seperti itu kan sensitif biasanya, sangat ya. peka. Iya, Ya, makanya orang tua perlu juga, maksudnya sebelum anaknya kita expect untuk punya karakter yang bagus, berarti orang tuanya harus duluan ya untuk iya belajar betul. karakter, karena dia juga melihat ya kalau misalnya dia give up, mamanya juga give up, ah gue udah give up sama lu, oke bye gitu kan. Nah itu juga Mm-mm. akan membuat anaknya merasa, oh ya udah gue give up aja, nyokap gue gak give up gitu kan. Iya Iya. benar, jadi harus dimulai dari kita, eh, untuk kita berubah dulu ya, baru kita Mm-mm. expect orang untuk berubah. Yang bisa kita kontrol dulu lah ya Bu ya. Oke, itu luar biasa. By the way, sebelum pertanyaan selanjutnya, ada nggak yang di sini mau tanya, buka mic? Boleh nih dikasih waktu untuk buka mic. Open mic. Ada yang mau? Kalau nggak ada, ya balik ke pertanyaan selanjutnya. Kita masih ada kira-kira 10 sampai 15 menit lagi untuk kita ngobrol-ngobrol sama Bu Charlotte. Jadi, mumpung ada platform ini, jadi kalau teman-teman mau nanya about parenting, about learning to learn about character, ini bisa langsung ditanyakan ke pakarnya, Ibu Charlotte. Oke? Saya hitung sampai 3 ya. Kalau nggak ada yang mau nanya, saya akan nanya. Saya banyak pertanyaan soalnya. Oke? 1, 2, 3. Oke. Berarti kembali ke saya ya, Bu Charlotte. Mungkin teman-teman hari ini tuh pada malu nih. Anyway, Bu, apa dari tadi semua yang Ibu Charlotte ngomongin itu balik lagi ke kitanya ya, Bu ya. Gimana hubungan kita sama Tuhan, gimana hubungan kita sama suami istri, baru di situ bisa membentuk anak dengan baik. Bener ya, Bu ya? Tapi saya percaya gitu. Benar nggak sih Bu ini kalau misalnya pernyataan ini bahwa kebanyakan orang tua yang marah-marah karena ada ekspektasi kan sama anak, itu bukan cuman ada ekspektasi sama anak, tapi karena mereka juga tidak mau tersakiti pada saat anaknya kenapa-kenapa. Benar nggak Bu? Maksudnya misalnya nih ya, eh, orang tua itu melarang anaknya untuk misalnya nyebrang sendirian. Karena misalnya kalau anaknya ketabrak atau jatuh, yang lebih sakit orang tuanya dibanding anaknya. Nah itu gimana mengatasinya? Karena ada ketakutan-ketakutan dari para parents nih, bahwa kalau anaknya sakit, gue akan jauh lebih sakit. Jadi it's Iya. all about them. It's all about their pain. Jadi dia tuh memprotek anaknya sehingga dia tuh nantinya nggak sakit karena anaknya gagal atau anaknya dikatain orang. Nah, itu kan ibu atau papanya lah akan jauh lebih sakit gitu. Itu Mm-mm. gimana ya? Jadi memang memiliki orang tua yang insecure, insecure Hmm, parents ya. Itu orang tua tuh yang membawa baggage masa lalu. Jadi kalau kita tahu yang namanya inner child syndrome, ya. jadi inner child itu tuh ada masa lalu kita, yang masa kecil kita, yang sebetulnya berimpact ya, berdampak kepada masa dewasa kita. Jadi ketika kita sekarang nggak mau anak gagal, itu dari mana Yul? Karena waktu Hmm, dulu gue kecil, gue tuh gagal. ya. Dan gue hate banget. Karena waktu gue gagal, jadi tetangga ngebully gitu. Hmm, Jadi misalnya contoh, waktu kecil kita miskin. Begitu miskinnya sampai dihina sama orang, sampai dijauhin sama temen, sampai eh, pokoknya dijauhin sama saudara, misalnya gitu ya, konteks itu. Maka kita waktu dewasa, kita seperti mengatakan anak kita nggak boleh miskin, ya. supaya jangan dihina. Lalu waktu si anak misalnya dia nggak naik kelas atau misalnya dia gagal fail, yang kita Hmm, takutin karena bukan failnya, karena kita takut nanti dia jadi miskin, jadi dia nggak mau kerja misalnya. Jadi misalnya hmm, begini, ini saya kenal satu ibu yang punya keluarga di mana dari keluarga eh, kerja keras karena keluarga miskin, lalu melihat kokoh-kokohnya tuh males, nggak mau kerja. hmm. Jadi waktu dia ngelihat anaknya males nggak mau belajar, wah dia jadi marahnya luar biasa.
Padahal anaknya masih SD. Dia udah membayangkan itu anaknya akan kayak jadi kokohnya satu saat nggak mau Hmm. kerja. Jadi itu bayang-bayang itu menjadi kuat dan akhirnya hubungannya ya pasti rusak lah sama anak. Iya. Jadi kita nggak menggali gini loh. Mengapa anak saya malas ke sekolah? Ya mungkin dia di sekolah dia nggak punya teman, mungkin gurunya, kan banyak faktor kan. Ya. Tapi yang kita cap, kita memberi label, ya kamu itu malas. Mau jadi apa nanti kalau malas? Hmm. Nanti kayak koko saya gitu. Hmm. Seperti om kamu tuh, males, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja, bla 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 gitu. Jadi ditariknya ke situ tuh, Yul. Iya. Nah, jadi yang mesti diberesin apa? Hmm. Dari diri kita sendiri ya. Iya, Inner itu child-nya. masa lalu kita itu loh. Oke. Itu kan masa lalu. Jangan dijadiin masa sekarang. Oke, Itu kan oke. konteksnya konteks seperti itu gitu ya. Iya, iya. Jadi, ayo apa Iya yang sih. kita lakukan, yang kita gali, maka bukan how to. Gimana supaya anak mau belajar. Tapi kita Hmm. mulai bertanya, mengapa dia tidak mau belajar? Oke. Ada Jadi apa? change the question ya. Iya, Kenapa? Cari akarnya ya, Bu ya. iya. Bukan Jadi enggak, malah kenapa anak nggak label. mau makan? Jadi Iya, bukan iya. gini, gimana supaya anak mau makan? Nanti kalau gimana anak mau makan, nanti akhirnya kan kita kasih gadget, Right. kita kasih TV. Berarti ini menjawab juga pertanyaan selanjutnya di mana bagaimana menumbuhkan tanggung jawab anak terhadap sekolahnya. Nah, itu berarti tanyakan mengapa dia tidak bertanggung jawab. Nah, itu next-nya setelah ditanya mengapa, next-nya gimana, Bu? Kita akan cari, kenapa dia jadi nggak tanggung jawab? Karena Oke. selama ini yang ngerjain semua orang lain. Yang Hmm. beresin bukunya si suster, yang udah rapiin dasinya, bajunya, semuanya orang lain. Dan ketika itu menjadi orang lain, itu dia mana pernah itu menjadi tanggung jawab dia. Buku ketinggalan yang dia salahin siapa? Ya. Susi nggak Oke. dimasukin buku aku. Hmm. Dia salah pakai seragam yang dimarahin mamanya. Ya habis mama taruh bajunya ini. Aku mana Hmm. tahu ini hari-hari apa. Ya. Jadi tanggung jawab itu kan kunci daripada tanggung jawab di dalam buku saya, yang buku Learning Tool Bab ya. 3. Iya. Bab 3, betul. Ya. Knowing and doing. Knowing. Mengetahui dan melakukan. Saya tahu nih, ketika saya tahu, saya harus melakukan. Kalau kamu nggak melakukan, sedangkan kamu tahu ya, itu namanya nggak tanggung jawab. Kecuali sih kamu nggak tahu. Kalau kamu nggak tahu ya pasti kamu juga bagaimana kamu bisa melakukan. Nah, jadi ketika kita tahu apa yang diharapkan oleh Tuhan, apa yang diharapkan oleh orang lain, itulah responsibility. Jadi responsibility asal kata dari responsum. Responsum itu memberi balas, memberi apa? Memberi jawab. Iya. Hmm. Jadi responsible, ya. Jadi sesuatu yang kita harus memberi jawab bagi Ya. tugas yang diberikan kepada kita. Jadi menjadi sebuah respon. Ya. Ability to respond ya, Bu. Iya, Responsibility. iya. Oke, anyway, itu semoga menjawab ya yang bertanya. Nah, ini ada satu orang, saya ada last two question ya berarti ya, karena ini 2034, Ibu Charlotte harus berangkat 20.50. Jadi, boleh Yuanita pengen open mic nih Bu, boleh dia open mic Yuanita. Ya, selamat malam, Ibu Iyo. Selamat Malam. Mohon maaf malam. banget, nggak nggak video karena ini malam-malam di kamar anak tidur umur 4 tahun gelap. Oke, Oh, oke. Ya, oke, silakan. Silakan oke baik. Yuanita, Ya, ya. tanyanya. Jadi gini Bu, terkait sama inner child tadi, saya mau tanya. Kan inner child itu kan ada banyak ya Bu isu-isunya gitu. Nah, salah satu isu saya yang paling kuat ini, saya ingat waktu kecil itu papa mama itu kan dingin gitu ya Bu ya. Jadi yang paling saya ingat kalau di mobil itu
Mereka berdua diam, nggak ada komunikasi selama kita perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Selalu begitu polanya. Dan sekarang ketika saya umur 40 ini, ketika saya jadi supir gitu ya Bu ya, untuk anak saya tiga, SD, SMP, TK, itu saya benar-benar ngerasa nggak bisa ada di situasi yang hening gitu di mobil Bu. Kalau hening, padahal anak-anak mungkin lihat jalan atau emang lagi nggak pengen ngomong, itu saya bisa ke triggernya minta ampun gitu, bisa kayak kalian anggap mama supir ya gitu. Ayo mana ini habis ini sampai sini mama kasih uang ini ya gitu. Bayar mama ya, bisa sampai semarah itu gitu Bu. Nah, itu baru satu isu gitu Bu. Sementara kan banyak banget. Saya kadang kalau pas sadar gitu ya, kalau berdoa sama Tuhan tuh kadang udah sampai nggak tahu mau ngomong apa lagi gitu Bu. Untuk diri saya sendiri ini belum masalah yang lain. Kalau gitu tuh Bu, apakah benar pemikiran saya bahwa Em, saya hanya fokus pada apa aja yang bisa saya kontrol dan enggak. Gitu aja ya, Bu. Sisanya yang banyak banget itu tuh udah saya serahin ke Tuhan kerjanya gimana gitu ya, Bu ya. Karena overwhelmed banget, saya udah hipertensi nih, Bu. Udah minum obat juga. Gimana, Bu? Mohon Ya. dibantu. Terima kasih. Jadi pasti ya, Yuanita, waktu kamu ada di dalam mobil, di mana papa mama diem, saya melihat kalau dari cerita kamu, itu kamu nggak nyaman. Jadi kamu merasa suasana dingin, suasana hening. Mungkin bisa kamu rasakan seperti, kebayang nggak kalau papa mama nggak ngomong? Kayak papa mama nggak ngomong tuh kayak kayak gencatan senjata gitu loh, kayak diem-dieman gitu. Jadi suasana tuh yang membuat kamu insecure banget. Karena normalnya ketika hubungan itu baik, hubungan itu hangat, mestinya komunikasi. Karena komunikasi itu menjadi lem dari sebuah relasi. Gimana kita mau relasi hangat tapi nggak ngomong, gitu kan? Karena kan justru kita kalau kita deket, kita maksudnya hubungan kita erat, justru kan kita kepengen ngomong, kepengen cerita. Jadi di suasana diem-dieman itu tuh, kamu tersiksa, kamu merasa, aduh, bagaimana nih? Mau memecah keheningan takut, gitu kan? Mau ngomong, Pak, itu ada itu tuh, apa sih tuh? Itu kok gambarnya begitu ya? Pak, ini kita di jalan mana, Pak? Ini kok banyak mobil ya, Pak ya? Kok ini lagi ramai, itu toko apa, Pak? Kan sebetulnya kan situasi di mobil itu kan kita mau situasi yang em, hangat ya. Tapi kan yang ada diam-diaman. Begitu diam-diaman, aduh, jangan sampai salah ngomong. Jangan sampai ini ya. Nah, ketakutanmu kamu simpen gitu. Jadi sekarang waktu kamu ada di dalam mobil di mana tiga anak itu mungkin lagi tidur, mungkin kecapean, mungkin juga lagi lihat HP, mungkin juga lagi ngelamun, kamu merasa kamu yang diserang. Kamu merasa kamu sedang didiamkan oleh anak. Jadi sama tuh Iya, ketika orang tua kamu mendiamkan gitu. Jadi kamu ngelihat gini-gini. Jadi kamu punya sinyal, sinyalnya jadi alarmnya alarm yang ke situ tuh. Yang seperti memperingatkan kamu kayak di despise, kayak ditelantarkan, diabaikan. Jadi itu yang menyakitkan pastinya. Sehingga keluarlah kata-kata kamu. Kamu anggap mami supir. Bahkan supir aja juga enggak ya. Anak saya bisa ngobrol sama supir saya dulu. Maksudnya kamu tersinggung langsung. Karena itu hot button kamu. Nah, gimana sekarang caranya? Kan kita semua nih punya nih inner child. Saya juga punya. Kamu bisa journaling. Jadi perasaanmu nggak ada yang salah. Kamu masukin ke situ. Kamu tulis. Kamu tulis. Mau kamu ngumpat caci maki atau apa ya di jurnal itu aja. Di jurnal kamu tumpahin itu sampah-sampah. Kalau saya istilah saya nanah-nanahnya gitu loh. Karena kan waktu kita punya luka, kita punya visual, itu ngebet banget tuh ya. Begitu ketoel dikit aja udah kayak ngebet tuh. Jadi kan nanahnya mesti dipencet, mesti keluarin. Nah, di situ kamu
air mata lah, berdarah-darah. Nah, nanti pada waktu kondisi lagi tenang, oke, coba kamu baca ulang. Jadi waktu kamu baca ulang, kamu makin kenal siapa diri kamu. Nanti waktu kamu makin kenal, sebetulnya kamu tahu jadi respon-respon yang kagak tepat gitu loh. Kenapa gue jadi nganggap diri gue sopir? Padahal anak gue nggak anggap gue supir loh. Mereka memang lagi diem aja gitu loh. Kenapa sih kita nggak ngomongnya dengan gini? Halo, halo, cerita dong. Sekarang mulai dari mami ya. Biasanya cucu saya tuh kalau naik mobil udah langsung ini. Kita main tebak-tebakan yuk. Jadi mulai dari, nah dia yang apa namanya mengurutkan lah. Tebak misalnya. Saya akan pilih misalnya makanan. Iya. Makanan ini terbuat dari apa? Kemudian ada di negara mana? Biasanya ada rasa manis atau apa? Jadi dia tebak. Jadi ayolah kita memecah suasana keheningan itu dengan cerita kah, tebak-tebakan kah, dengan Iya. nyanyi lah gitu. Jadi kita yang memulai. Jadi bukan kita Kreatif ya Bu menuntut. ya. Mm-mm. Hah? Be kreatif juga jadi orang Iya. tua. Dan juga kita Hmm. bukan menuntut gini. Ngomong dong. Iya, ya. Cerita Iya. dong. Ya jangan mulailah dari kita dong. Putus polanya gitu ya, Bu ya. Iya. Mm-mm. Dan si anak juga akhirnya kan jadi tegang. Mm-mm. Aduh, kalau ada di mobil aja si mami marah-marah. Ini kebalikan dari si papi mami yang dulu diam-diaman. Sekarang kamu jadi bentuknya marah, jadi kan tegang ya. Gimana anak-anak bisa nyaman? Karena kamu nggak rasa aman. Karena buat kamu Iya. tuh itu seperti sesuatu yang menyakitkan. Iya. I think kalau inner child juga ini ya, apa kita juga aware kalau kita punya luka itu waktu masa kecil kita juga Hmm, ya Bu ya. iya, Dan di situ kita langkah accept aware dulu aja udah gitu. bagus. Iya, aware Jadi aja kamu udah nggak bagus. denial. Iya, Kamu bisa betul. cerita begini aja bagus nih wanita. Jadi Iya. kamu Nah, aware ada something hmm, wrong, lalu kemudian kamu berupaya mengenali dirimu. hmm, Mm. Jadi sekarang jangan denial, tetap iya, buka topeng. Lalu kalau misalnya kamu habis misalnya ngomong, jangan anggap mami supir ya. Misalnya, habis itu sadar, kamu langsung sorry ya, ini mami yang iya, Mm-mm. salah. benar. Mm. Dan aku percaya kalau kalau kamu memang nggak bisa sendiri, you can seek help juga gitu. Bu Charlotte kan juga Ya, counselor ya juga maksudnya gitu. artinya kamu Hmm, bisa counseling, yes, journaling, ya perlu yes. ada orang-orang menolong, ada pasanganmu yang Tuhan juga kasih untuk Mm. kamu juga bisa cerita gitu ya. Ini kan Hmm, masa lalu tuh menyakitkan loh. iya. Tapi Karena mesti semua, dibuang iya. nanahnya, jangan disimpan. Benar. Mm-mm. Karena semua dari kita pasti punya inner child. You're not alone. Iya, Eh, Gimana kita membereskan hal itu. Tapi prosesnya, ya kalau butuh pendampingan, banyak kok. Maksudnya konselor-konselor di Fuse juga ada. Fuse Counseling. Bu Charlotte juga counselor juga. Jadi punya orang yang bisa cerita atau yang tadi kita bilang ya Bu ya, journaling itu ya. mm-mm. Oke. Thank you ya Iwanita for Terima ini. kasih. Kenapa? Terima kasih, makasih. Oh iya, sama-sama. Oke, eh, kita udah 7 menit lagi, Bu. Saya kasih satu pertanyaan lagi ya, yang ada di slide adalah gimana kalau anak dibully nih, Bu? Boleh. Oke, apa itu bully dulu? Bully adalah sesuatu yang dilakukan berulang kali dengan intensi bahwa si pembuli itu dia ingin bermaksud menguasai, menyakiti, dan tidak ada alasan bagi korban bully itu diperlakukan demikian. Jadi artinya memang si korban itu tidak melakukan apapun sehingga dia seperti maksudnya kayak nyari gara-gara dan sebagainya. Jadi memang betul-betul bullying itu adalah eh, dari anak atau dari teman atau dari orang yang sebetulnya merasa dirinya inferior. Ya. Jadi ketika dia melakukan bullying supaya dia menjadi superior. Karena kan dia tujuannya ingin menguasai. Nah, jadi biasanya yang jadi korban bully itu anak-anak yang memang tidak populer, Hmm. anak-anak yang lemah, anak-anak yang tidak punya percaya diri, anak-anak yang em, apa ya, yang tidak punya ini ya,
kenapa sebetulnya setiap anak tuh kita mesti ngajarin mereka punya standpoint gitu ya, bahwa ya saya begini atau saya akan ini atau saya akan itu gitu. Jadi ketika mereka bisa melakukan itu, sebetulnya orang tuh nggak akan berani semena-mena untuk membuli. Ya. Dan Setuju. anak tuh diajarkan untuk punya ketegasan. Hmm, Karena si pembuli tuh nggak bisa ngadepin anak yang tegas. betul. Ketika anak itu nggak tegas, anak itu yang mensla-mensle, ya ke sini boleh, ke situ boleh. Nah, itu tuh makanan empuk buat si pembuli. Jadi ini yang saya ceritakan dulu, maksudnya kalau anak sampai dibully. Jadi waktu anak saya juga dibully, dia cerita, mami tadi aku di apa namanya dipukul. Saya bilang, oh, pasti ada sebab teman kamu pukul. Iya kata karena aku godain dia. Oke, itulah sebabnya. Atau misalnya ketika si anak, enggak, aku tuh nggak ngapa-ngapain, cuman lewat aja, toto dia pukul. Oke, kamu tanya nggak sama dia, kenapa kamu pukul saya? Hmm. Saya melakukan apa? Kalau misalnya si anak bilang, enggak, tangan gua gatel aja, gua pengen Hmm. mukul, harus ngomong sama dia. Saya Hmm. hanya kasih kesempatan kamu tadi sekali, enggak ada yang kedua kali. Begitu kedua kali, saya akan kasih kamu, saya akan laporkan, misalnya begitu. Hmm. Kalau dia dengan Ya. anak yang lebih besar, kalau misalnya iya gue mau gatel aja. Oh, kayaknya kamu perlu contoh nggak untuk kamu merasakan apa yang kalau itu dipukul. Jadi kita bukan lagi menanggung sakit hati anak yang dibully. Jadi jangan Ya. sampai kita bilang, aduh kamu kasihan banget, mana tuh teman kamu yang ngebully. Besok mama datang ke sekolah. Wah, ini jadi tuh anak nggak akan berani cerita lagi. Karena kan yang akan menghadapi si pembuli itu kan besok dia. Begitu mamanya Hmm. nggak ada kan dia akan dihabisin lagi. Lo ngomong-ngomong sama nyokap lo ya dasar anak mami. Wah, dasar ini. Wah udah tambah ditekan. Ya. Jadi kalaupun kita misalnya mau menolong, tanya kepada si anak. Apa yang perlu mami lakukan untuk menolong kamu? Apakah Ya. mami perlu bercerita kepada kepala sekolah bahwa ada kejadian ini tanpa menyebutkan nama temanmu? Karena pasti korbannya bukan cuma kamu, akan ada anak-anak yang lain. Kalau dia berhasil dengan kamu, dia juga akan melakukan kepada anak lain dan kalau tidak dilaporkan akan lebih banyak lagi korbannya itu. Ya. Ya, jadi Termasuk cyberbully juga ya, Bu ya, oh berarti. iya dong. Iya, apalagi cyberbully. Cyberbully mah udah nggak usah dilihat deh. Karena kadang-kadang kita nggak tahu itu dari siapa dan bagaimana. Benar, benar. Jadi lebih baik Makanya. memang tidak usah ada medsos. Karena Ya. pada usia-usia tertentu menurut saya di bawah 16 tahun tuh nggak usah ada medsos deh. Nggak ada ini. Hmm. Walaupun anak-anak kan tertarik karena ada temennya kan yang punya IG dan sebagainya. Tapi kalau IG itu nggak menolong dan membuat anak kita jadi tambah dibully, kayaknya jauh lebih sehat nggak ada itu. Dan kita harus bilang, oke, kita sekeluarga kita nggak punya ya, gitu. Maksudnya IG Hmm. pribadiannya untuk merasa supaya kita sama-sama. Kan kita punya anak remaja misalnya. Ya, 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 ya. Ya, jadi Hmm. rasa kayak bersama-sama menanggungnya, Betul. rasa untuk kita bisa menghadapinya bersama-sama itu penting sekali. Saya ingat Ya. ketika ada satu anak dia harus dibotakin karena cancer, itu sekeluarga loh botak gitu. Jadi hanya untuk seperti kayak oke, kita mau nanggung sama-sama Ya. ya. Ini memang konteks Kebersamaan ya bully sih. itu panjang, Panjang lebar. ya, Bu ya. Iya Heeh. sih. Jadi Saya korban bully bagaimana? juga, Bu, by the way. Anyway, Ya, sorry semuanya, Bu Charlotte mesti pergi, tapi abis ini setelah kita doain Bu Charlotte, abis ini kita akan ada recap dari yang tadi dan juga informasi-informasi yang sangat penting nih buat Fuse couple dan buat teman-teman yang join hari ini. Oke, Bu Charlotte, thank you so much buat waktunya dan juga hikmatnya dan pelajarannya yang kita sudah dapetin hari ini. Benar-benar semoga benar-benar sangat penting banget buat kita sebagai parents ya dan juga sebagai suami istri untuk memberikan peran yang benar gitu. Yang penting adalah kasih yang dari Tuhan, kita ngerti dulu kita ini dikasih dan kita bisa kasih ke anak-anak kita. Dan thank you so much. Tanpa berlama-lama saya thank you sama Bu Charlotte, boleh yang mau tulis di notes sambil kita juga berdoa, yuk kita bersama-sama doain Bu Charlotte. Yuk.
Terima kasih ya Bapak untuk kesempatannya hari ini di mana kita bisa mendengarkan hikmat dan juga pesan dari Bu Charlotte, dan kami percaya itu adalah urapan darimu ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan hari ini bukan menjadi suatu benih yang ditabur sia-sia, tapi bertumbuh di dalam hati kami, di setiap hati kami, sehingga kami bisa terus belajar menjadi parents-parents yang lebih baik, terus belajar menjadi suami dan istri yang lebih baik, dan juga play our role secara tepat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kita mau speak blessing for Bu Charlotte di dalam setiap apapun yang dia kerjakan, biar itu terus memberkati banyak orang dan juga terus memuliakan namamu. Terima kasih ya Bapak, in Jesus name we pray. Haleluya. Amen. Thank you Bu Charlotte. Bu Charlotte boleh pergi, nanti Ya, aku yang recap yang terima tadi ya. kasih ya. Terima kasih untuk semua ya. Oke, bye. God bless Thank you you. Bu Charlotte. God bless you.